warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum saya memulai video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siska Yudhamiyanti. Saya mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 44250785 Program Studi Ilmu Komunikasi. Korupsi seringkali menjadi penghambat suatu negara yang sedang berproses untuk menjadi negara yang lebih maju lagi, seperti negara kita tercinta ini, yaitu negara Republik Indonesia. Korupsi telah merugikan anggaran negara hingga bernilai triliun rupiah. Maka dengan menganalisis artikel yang berjudul Kampanye Anti Korupsi yang Mengubah Indonesia, kita dapat mengetahui akar dari permasalahan korupsi tersebut hingga kita juga bisa mencari solusi apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Coba bayangkan dulu warga negara Indonesia bersusah payah berbondong-bondong untuk menjadikan negara kita tercinta ini menjadi negara yang merdeka, negara yang adil, dan negara yang maju. Tapi sekarang bisa kita lihat di televisi, banyak sekali berita-berita kasus-kasus korupsi yang makin merajalela dan makin dinormalisasikan oleh penjahat-penjahat negara kita tersebut. Oknum tersebut seringkali merugikan anggaran negara dari mulai yang bernilai miliaran rupiah hingga triliunan rupiah. Padahal uang sebesar itu kita bisa digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang lebih berguna lagi di negara kita ini, misalnya pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, penambahan alat-alat medis yang memungkinkan, dan juga kita juga bisa untuk pembangunan jalan tol serta fasilitas-fasilitas yang berguna lainnya. Dengan adanya kasus korupsi ini, ekonomi negara kita ini makin anjlok, lalu masyarakat makin tidak percaya dengan sistem pemerintahan, dan juga masyarakat miskin yang di luar sana makin dimiskinkan oleh penjahat-penjahat negara Indonesia ini. Dari itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasi tindakan kejahatan korupsi tersebut, misalnya seperti mengadakan suatu kampanye anti korupsi. Kampanye ini bertujuan untuk masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka, karena masyarakat Indonesia sangat berhak untuk mendapati kehidupan yang layak, kehidupan yang adil, dan kehidupan yang sejahtera. Adapun kampanye ini juga bisa diikuti oleh anak-anak muda generasi penerus bangsa, karena anak-anak muda generasi sekarang ini mereka bisa menggunakan teknologi yang sudah canggih untuk menyebarluaskan kampanye-kampanye tersebut agar masyarakat seluruh Indonesia bisa mengikuti kampanye ini dan mengetahui kampanye ini dengan cepat tanpa hambatan. Kampanye ini bisa berjalan dengan lancar, kita juga bisa berkolaborasi tentunya dengan pemerintah, masyarakat Indonesia, KPK, dan juga pengusaha-pengusaha yang ada di negara kita. Saya juga akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada di artikel saya ini, seperti percakapan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu Bapak Muhammad Sani. Beliau mengatakan bahwa perusahaan yang ada di Indonesia ini sebanyak 60% pengusahanya mengatakan bahwa pemberantasan korupsi ini sangat tidak penting, atau bisa disebut juga mereka itu menormalisasikan tindakan korupsi tersebut di dalam dunia bisnis mereka. Lalu kembali ke pembahasan awal, kenapa sih kita harus mengajak anak-anak generasi muda penerus bangsa untuk ikut berkontribusi dalam kampanye anti korupsi ini? Karena kita sebagai warga negara Indonesia sangat bergantung kepada generasi-generasi muda penerus bangsa untuk 10 tahun ke depan agar Indonesia menjadi nol tindakan korupsi.
Maka dari itu sebisa mungkin kampanye yang dilakukan itu menggunakan bahasa-bahasa yang sedang tren saat ini supaya anak-anak muda generasi penerus bangsa ini bisa ikut andil dalam kampanye tersebut dan mereka juga dapat memahami dengan mudah inti dari permasalahan korupsi tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa contohnya untuk kampanye ini, misalnya seperti target kampanye ini tuh ditujukan untuk anak-anak muda yang berusia 17 sampai 25 tahun ke atas. Sorry, um, dari umur 17 hingga 25 tahun saja. Dan mereka disuruh untuk membuat suatu vlog yang sekreatif mungkin untuk membahas soal korupsi. Lalu nanti 56 peserta yang terpilih akan mengikuti acara camp yaitu seperti Anti Corruption Youth Camp yang dilakukan pada 2017 tahun lepas. Tujuannya dari diadakan kampanye ini supaya anak-anak muda dapat berkreasi lebih banyak lagi dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka untuk menolak kegiatan korupsi di negara kita tercinta ini. Kita akan kilas balik pada masa reformasi yang dimana pada tahun 1998 banyak terjadi kerusuhan untuk penuntutan menghilangkan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi biang kerok dari seluruh permasalahan korupsi yang ada di negara Indonesia ini. Dengan adanya kampanye besar-besaran tersebut, terbentuklah suatu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002 yang dimana KPK ini sangat hebat. Mereka bisa menangkap pelaku korupsi dan menuntut tanpa kesulitan, dan juga mereka bisa menyadap telepon pelaku-pelaku korupsi tersebut. Adapun beberapa kampanye yang sudah berhasil dilakukan oleh masyarakat Indonesia, misalnya seperti Tangkap Akil pada tahun 2013 yang melibatkan Mahkamah Konstitusi. Akil Mokhtar ditangkap oleh KPK atas tuduhan perlakuan suap pada saat pilkada. Lalu selanjutnya ada kampanye dengan hashtag lawan korupsi yang melibatkan Setia Novanto atas perlakuan mengkorupsi dana IKTP dengan jumlah sebesar 2,3 triliun dan beberapa kampanye-kampanye yang sukses lainnya. Tetapi di antara kampanye-kampanye yang sudah saya sebutkan tadi, kita masih memiliki beberapa hambatan yang masih harus kita basmi untuk saat ini, yaitu misalnya seperti suap-suap yang ada di desa, terus ada suap pada saat menjelang hari pemilu, lalu kebiasaan yang tidak pernah hilang hingga sekarang, yaitu misalnya seperti memberikan uang tip untuk kelancaran suatu urusan. Walaupun begitu, negara Indonesia ini masih memiliki harapan untuk menjadi negara yang bebas dari kasus korupsi, karena Indonesia menduduki peringkat yang awalnya 150 pada tahun 2000 menjadi peringkat 99 di tahun sekarang ini. Itu tandanya Indonesia masih punya harapan untuk menjadi Indonesia emas no korupsi pada tahun 2045 yang akan mendatang. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia ini, mulailah dari yang hal paling terkecil, yaitu mulailah stop untuk menerima suap-suap kecil yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas dasar kelancaran keinginannya sendiri. Lalu laporkanlah ke pihak KPK jika melihat adanya kecurangan. Lalu pilihlah pemimpin yang jujur dan amanah dan dapat dipercaya masyarakat Indonesia. Korupsi datang dari hal-hal yang remeh, tapi kita bisa membasmi hal tersebut dengan cara kita terus bersatu dan bergotong royong beramai-ramai untuk membasmi kejahatan-kejahatan tindakan korupsi tersebut yang ada di negara Indonesia ini. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.